Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas pelajaran tauhid pada bab mengenai iman kepada malaikat. Adapun poin pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian iman kepada malaikat, yang kedua sifat-sifat malaikat secara penciptaan, yang ketiga jumlah malaikat dan tugasnya, serta pengaruh iman kepada malaikat. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini secara mutlak bahwa Allah memiliki malaikat diciptakan dari cahaya. Maksudnya yaitu Allah itu menciptakan malaikat dari cahaya. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Maka setiap mukmin wajib mengimani keberadaan malaikat beserta tugas-tugas yang telah Allah tetapkan. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam firman-Nya, dan siapa saja yang kufur terhadap Allah dan malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, serta hari akhir, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai iman kepada malaikat mencakup beberapa poin. Di antaranya, yang pertama mengimani keberadaan mereka. Yang kedua, iman kepada yang telah kita ketahui nama-namanya secara terperinci dan yang belum diberitakan namanya secara umum. Yang ketiga yaitu mengimani sifat-sifat mereka yang sudah diberikan atau diberitakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat yaitu mengimani pekerjaan mereka yang mereka laksanakan atas perintah Allah Azza wa Jalla. Itu tadi mengenai beberapa poin yang mencakup tentang iman kepada malaikat. Selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat malaikat secara penciptaan. Malaikat diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam diciptakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah pada ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah atau manusia di muka bumi. Para malaikat berkata, apakah engkau hendak menciptakan orang yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di sana? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian ketahui. Yang kedua yaitu mereka diciptakan oleh Allah dari cahaya, sebagaimana telah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Diciptakannya malaikat dari cahaya, dan diciptakannya jin dari api yang menyala, dan diciptakannya Adam dari apa yang disifatkan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu mereka tidak makan dan minum sebagaimana manusia biasanya, karena mereka tidak pula tidur dan mereka tidak beristri. Mereka suci dari segala bentuk syahwat. Jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum, serta tidak bersyahwat ataupun tidak tidur. Yang keempat yaitu mereka memiliki kemampuan untuk menyerupai bentuk. Bagaimana caranya? Yaitu menyerupai bentuk atas izin Allah. Tanpa atas izin Allah maka mereka tidak bisa menyerupai bentuk manusia. Itu tadi keempat dari sifat malaikat secara penciptaannya. Harus kalian pahami ya, dan kalian ketahui dan kalian pahami.
Karena para malaikat itu diberikan Allah kelebihan daripada manusia. Mereka mendapatkan gelar sebagai hamba Allah yang mulia, dikarenakan mereka senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Karena malaikat tadi tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Itu tadi. Selanjutnya yaitu jumlah malaikat dan tugasnya. Malaikat sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di setiap planet dan bintang ada malaikat yang menjaganya. Di setiap pergantian siang dan malam ada malaikat, bahkan Allah telah menetapkan tugas-tugas tertentu untuk malaikat. Maka dari itu, di sini ada 10 malaikat dan beserta tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril, bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul atau Nabi. Kedua yaitu malaikat Mikail, tugasnya yaitu membagikan rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil, tugasnya meniupkan sangkakala pada hari akhir. Yang keempat yaitu malaikat Israel, bertugas sebagai mencabut nyawa setiap makhluknya. Yang kelima yaitu malaikat Raqib, yaitu mencatat amal baik. Yang keenam malaikat Atid, mencatat amal buruk. Yang ketujuh yaitu malaikat Mungkar, bertugas menanyai orang yang ada di dalam kubur yang berbuat keburukan. Yang kedelapan yaitu malaikat Nakir, bertugas menanyai orang dalam kubur yang berbuat kebaikan. Yang kesembilan yaitu malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir yaitu malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. Itu tadi ke-10 malaikat beserta tugasnya. Ustadz harap Ananda semuanya mengetahui apa saja tugas-tugas dari malaikat tadi. Ya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai pengaruh iman kepada malaikat. Yang pertama yaitu terhindar dari bentuk kemaksiatan karena mengetahui bahwa Allah telah mengutus malaikat untuk mengawasi. Yang kedua yaitu Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk perbuatan khurafat, ya, atau bohong. Yang ketiga yaitu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Dan yang keempat, merasakan ketenangan, bersabar dan senantiasa semangat dalam berjihad di jalan Allah. Dan kelima yaitu dijauhkan dari sifat pesimisme dan putus asa, serta dijauhkan dari prasangka yang buruk terhadap siapapun. Semoga Ananda sekalian paham apa yang telah saya sampaikan. Dan untuk tugas sini Ustaz minta tolong kepada Ananda sekalian untuk merangkum materi yang telah Ustaz sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutupi dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.